Menurut hikayat atau legenda Sunda, legenda yang bercampur atau sebenarnya melatar belakangi sebuah filosofi Sunda mengenai Tangkuban Perahu. Legenda ini dimulai ketika seorang raja pada zaman dahulu pergi mengembara ke hutan dan berjumpa dengan seekor babi yang bernama Wahyungyang, ya, babi yang bertapa untuk menjadi manusia. Nah, bertapa ini sebenarnya mewakili dari sebuah sikap untuk mencari citra diri, gitu ya. Nah, si raja ini kencing dan air minumnya ditampung di daun keladi, pada daun keladi, dan diminum oleh si babi ini. Dan babi itu hamil melahirkan bayi cantik yang bernama Raras Ati, ya, hati, yang diberi nama Dayang Sumbi. Nah, ketika dia menenun, maka torak itu kayak teropong, alat tenunnya itu jatuh. Ya, ini sebagai simbol ketidakhati-hatian. Lalu karena dia malas, Dayang Sumbi ini malas, dia bernasar. Nah, nasarnya juga lambang dari kesembronoan. Siapa saja yang bisa mengambilkan alat tenun teropong atau torak ini akan menjadi suamiku kalau dia berjenis kelamin laki-laki. Nah, dia nggak berpikir panjang, itulah kecerobohan. Maka Tumang, anjingnya, mengambilkan. Maka dari Dayang Sumbi dan anjing yang bernama Tumang ini lahirlah Sangkuriang sebagai lambang dari sang ego, kuring, ego, Sangkuriang, sang ego. Nah, Sangkuriang ini bertumbuh besar, dia berburu membawa si Tumang. Tumang disuruh mengejar hewan dan dia nggak mau karena memang Tumang ini lambang juga dari kebodohan, ya. Maka Tumang ini dibunuh oleh si Sangkuriang. Hatinya dimasak dan dimakan sama ibu Dayang Sumbi. Ketika ibunya tahu bahwa yang dimakan itu hatinya si Tumang, dia marah dan dipukullah kepala si Sangkuriang, ya, kepala si ego ini. Sangkuriang mengembara, dalam filosofinya mengembara ke timur, yang artinya mencari ilmu pengetahuan. Sampai dia kembali ke tempat itu, artinya pada zaman legenda itu pun mereka sudah punya filosofi bahwa bumi ini bulat. Perjalanan jauh mencari ilmu pengetahuan, yang akhirnya ilmu pengetahuan ternyata juga tidak bisa memuaskan. Maka Sangkuriang kembali bertemu dengan gadis cantik. Dia tidak tahu kalau itu ibunya, padahal itu sebenarnya Dayang Sumbi. Dayang Sumbi tahu kalau itu Sangkuriang karena kepalanya ada bekas pukulan, luka. Maka Dayang Sumbi tidak mau tentu dinikahi anaknya. Dia minta sebuah permintaan yang tidak masuk akal, yaitu minta danau dan perahu dalam semalam. Sangkuriang ternyata menyanggupi. Menjelang subuh, perahu dan danau itu hampir jadi. Karena danau itu dia bendung Sungai Cintarum dan seluruh kawasan yang sekarang menjadi Bandung itu menjadi danau. Ketika menjelang pagi dan danau itu hampir selesai, perahu itu hampir selesai, maka Dayang Sumbi memasang begitu banyak kain kafan sehingga menjadi putih dan seolah-olah terang benderang, menjadi seperti subuh. Sangkuriang marah, maka perahunya ditendang, tertelungkup menjadi Gunung Tangkuban Perahu ini. Bendungannya dijebol, dari hasil bendungannya menjadi Gunung Malalayang, dan bekas danaunya menjadi daratan Bandung. Nah, dari cerita ini kalau dilanjutkan sebenarnya Sangkuriang tidak berhenti di situ aja. Dia terus mengejar Dayang Sumbi. Tapi Dayang Sumbi menghilang dan menjadi bunga jaksi. Ya, jadi sebenarnya yang difilosofikan adalah hati nurani itu akan menjadi saksi dari sebuah perilaku atau ego. Suatu saat nanti hati nurani kita akan menghakimi kita. Apa yang kita lakukan selama hidup ini? Menurut saya sebuah filosofi yang sangat dalam dari orang Sunda, dari cerita legenda ini. Yang saya ceritakan langsung dari Tangkuban Perahu. Salam dahsyat, luar biasa.